Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, mahasiswa semester 3, Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, dengan NIM 19.1447206. Jadi, kali ini saya akan membuat video tentang pertolongan pertama pada korban di luar rumah sakit dengan alat yang ada di sekitar, seperti kasa bisa diganti dengan kain sapu tangan, handscoon bisa diganti dengan kantong plastik, plester bisa diganti dengan isolasi, serta kantong plastik medis bisa diganti dengan kantong plastik kresek. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama yaitu ada tension pneumotorak. Tension pneumotorak ini merupakan akumulasi udara yang terperangkap di dalam rongga pleura akibat terjadinya kebocoran udara dari paru atau dinding torak yang tidak mempunyai suatu celah untuk keluar atau one way valve, sehingga memicu terjadinya paru menjadi kolaps dan mediastinum terdorong ke arah berlawanan. Adapun tanda yang dapat kita kenali dari tension pneumotorak ini, pasien bernapas dengan satu paru-paru dengan bunyi hipersonor, lalu ada distensi vena jugularis, kontralateral, dan defisiensi trakeanya itu bergeser, sehingga penanganan yang kita lakukan pada pasien dengan tension pneumotorak ini adalah pemasangan needle thoracocentesis. Lalu yang kedua ada hematotorak masif. Nah, di hematotorak masif ini sering terjadi akibat luka tembus yang merobek pembuluh darah sistemik, tetapi dapat terjadi juga akibat trauma tumpul pada dinding toraks. Hematotorak masif ini terjadi akibat akumulasi darah secara cepat pada rongga pleura lebih dari 200 cc per jam atau lebih 1500 cc atau sepertiga dari volume. Sehingga dengan terjadinya perdarahan maka akan disertai dengan adanya hipoksia. Adapun tanda-tanda khas yang dapat kita kenali dari pasien dengan hematotorak masif ini, yang pertama ada perdarahan di dalam rongga toraksnya. Lalu yang kedua, saat diperkusi terdengar pekak dullness atau redup, sehingga penanganan untuk pasien dengan hematotorak masif ini adalah melakukan kolaborasi dengan pemasangan chest tube. Lalu yang ketiga ada open pneumotorak. Nah, open pneumotorak ini adalah luka atau defek yang besar pada dinding dada yang akan menyebabkan pneumotorak terbuka, sehingga tekanan di dalam pleura akan segera sama dengan tekanan di atmosfer. Tanda-tanda yang dapat kita ketahui dengan pasien open pneumotorak ini adalah yang pertama yaitu luka terbuka. Nah, luka terbukanya ini kita lihat apakah lukanya tembus atau tidak. Nah, jika luka tembusnya ini tidak melebihi dari 3/4 lubang trakea. Serta tanda yang kedua yaitu terlihat saking chest wound. Nah, yaitu paru mengedap udara lewat luka. Nah, adapun tindakan yang dapat kita lakukan dengan pasien open pneumotorak ini, yang dilakukan yaitu ditutup dengan kasa 3 sisi kedap udara. Baiklah teman-teman, jadi kali ini saya akan melakukan tindakan keperawatan apabila menemukan kondisi pasien seperti ini di luar rumah sakit. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan yaitu pertama, kita pastikan aman diri terlebih dahulu. Aman diri itu seperti contohnya, pastikan jika kita tidak ada luka terbuka. Lalu jika setelah itu jika ada plastik di sekitar kita, kita boleh memakai plastik untuk sebagai pengamannya. Lalu yang kedua, aman pasien. Pastikan pasien tidak dikerumuni oleh banyak orang. Dan yang terakhir yaitu aman lingkungan. Jika pasien berada di lingkungan yang membahayakan, pastikan pasien dipindahkan ke lingkungan yang lebih aman. Lalu yang kita lakukan yaitu menganalisa kondisi pasien. Kita lihat adakah fractur, adakah jejas di pasien tersebut. Lalu untuk membuka jalan nafas, pastikan si pasien tidak ada trauma servikal dengan membuka dengan teknik facial syndrome, yaitu
belum, yaitu membuka kepanjangan jalan nafas dengan cara seperti ini. Lalu selanjutnya yang kita lakukan yaitu look, listen, feel, dengan melihat adakah luka terbuka pada pasien, lalu listen yaitu mendengar, dan melihat adakah pengembangan dinding dada pada pasien, lalu feel merasakan nafas pasien. Ternyata pada pasien ini terdapat luka terbuka di dada sebelah kanan. Tindakan yang perlu kita lakukan yaitu menutup dengan kasa 3 sisi. Yang keempat ada file chest. File chest ini terjadi ketika segmen dinding dada tidak lagi mempunyai kontinuitas tulang secara keseluruhan, sehingga terdapat segmen tulang yang bebas yang akan menimbulkan gerakan secara berlawanan dengan dinding dada yang lain pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Pergerakan segmen tulang yang bebas tersebut akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat sehingga penderita malas untuk bernapas. Adapun tanda yang dapat kita temui pada file chest ini atau pada pasien dengan file chest ini yaitu adanya pernapasan paradoksal. Nah, pernapasan paradoksal ini terjadi karena pasien tersebut kekurangan oksigen. Tindakan yang kita lakukan untuk pasien dengan file chest ini adalah pemasangan airway definitif. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada tamponade jantung. Penyebab dari tamponade jantung ini yang paling sering adalah karena luka tajam pada jantung. Walaupun sebetulnya trauma tumpul juga dapat sebagai penyebabnya, sehingga darah terkumpul pada rongga perikardium sehingga mendorong organ jantung. Maka kontraksi jantung akan terganggu sehingga mengakibatkan suara volume menurun, terjadilah shock. Nah, untuk tanda-tanda dari tamponade jantung ini tentunya yang pertama yaitu shock, lalu suara jantung menjauh, nadi kecil, adanya pelebaran vena jugularis, distensi. Namun yang perlu kita ingat cukup 2 saja, bahwa tamponade jantung ini memiliki 2 ciri khas, yaitu suara jantung menjauh dan pelebaran vena jugularis. Sehingga tindakan yang kita lakukan pada pasien dengan tamponade jantung adalah kolaborasi dengan pemasangan needle cardiosintesis. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.